Tapi paling susah yang kita lakukan sebagai orang tua yang mendidik diri kita sendiri sebagai orang tua itu. Tapi kan rasa kasihan itu yang nggak mendidik anak buat belajar untuk ternyata jatuh tuh nggak perlu menangis, bangkit langsung jalan lagi tuh bisa. Bener ya Mams ya, jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya kayak gitu betul ya. Banget, betul banget ya. Oke, nah ini boleh diceritain Ibu Ida dari yang hal baru apa sih yang didapatkan ketika menjadi seorang ibu ya, yang nggak didapatkan di ruang-ruang kerja dulu atau mungkin di ruang-ruang organisasi dan komunitas dulu kayak gitu. Kalau dulu kan sebelum jadi ibu kan taunya cuma teori ya. Teori itu paling mudah. Dan prakteknya itu di mana-mana paling susah. Betul. Dan itu yang menjadi PR ternyata itu bukan susahnya kita mendidik anak, tapi paling susah yang kita lakukan sebagai orang tua yang mendidik diri kita sendiri sebagai orang tua itu. Yang paling susah itu. Nah, selama belum punya anak, kita mencoba belajar karena sekarang dunia semakin mudah ya, dari media sosial. Kita bisa nggak perlu ke psikolog anak, kita udah bisa searching masalah anak di media sosial gitu. Nah ternyata untuk mempraktekkan itu kan selama bekerja itu dulu kayaknya juga mengurus tentang anak-anak kayak gitu ya, parenting anak. Nah, sekarang prakteknya nih nggak mudah. Betul. Nah awalnya tuh ya semakin besar anak, semakin tantangannya tuh banyak banget kayak gitu ya. Yang nggak boleh makan manis lah, apa dan sebagainya. Itu kalau dipraktekin susahnya Masya Allah, la ilaha illallah. Karena anak itu kayaknya akan memakan sesuatu yang dilarang. Betul. Apalagi ketemu sama teman-temannya yang makan permen, coklat dan lain sebagainya. Pasti kayak pengen kayak gitu. Nah itu kayak bagaimana kita sebagai orang tua tuh memahamkan dulu di lingkungan sekitar kayak gitu bahwa anak sekecil ini belum boleh. Jadi kayak kuat-kuatan hati untuk menerima statement orang-orang bahwa alah makanan cuma makanan kayak gitu loh, cuma makanan cuma kayak gini, masa nggak boleh anak kecil dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kita harus kayak nguatin hati di situ, kayak menjawab bahwa itu tuh belum saatnya dikasihkan ke anak kayak gitu. Nah terus pola asuh juga, misal anak jatuh ya, kalau anak Sanum jatuh dari awal dia belajar jalan, nggak tak tolong langsung, biar dia jatuh ngerasain rasa jatuh itu, terus biar dia ngerasain juga nggak harus menangis kayak gitu loh, untuk bisa bangkit. Nah tapi di orang-orang sekitar itu pasti ada anak jatuh langsung kan kayak respon untuk ditolong, segera menolong kayak gitu. Nah terus nangis, terus didiemin kan. Nah itu yang nggak aku lakuin kayak gitu. Kalau anak nangis, Sanum nangis dari awal dia belajar jalan, tak diemin, terus ya ditanya sama kakak-kakak dan sebagainya. Rendang ditolong sih, biarin mbak, biar dia ngerasain rasanya jatuh. Dan ketika dia jatuh lagi, dia tuh langsung berdiri, nggak perlu menangis. Kayak gitu. Kan banyak nih anak-anak kecil kayak jatuh, langsung ditolong, terus nangis, dineng-neng. Itu kan prosesnya lama banget ya. Betul. Nah, karena mungkin orang tua ya kasihan itu. Tapi kan rasa kasihan itu yang nggak mendidik anak buat belajar untuk, ternyata jatuh tuh nggak perlu menangis. Bangkit langsung jalan lagi tuh bisa. Nah, yang aku amatin tuh kayak gitu, biasanya anak kecil jatuh terus ditolong, jadi ketika dia jatuh ya nangis, terus ditolong lagi terus sampai dia berulang. Nah itu kayak penyesuaian juga. Terus terutama sih kalau di rumah itu yang makan sih, makanan, tentang makanan itu kadang dikasih rambak, dikasih apa dan sebagainya, mau menolak itu loh artinya. Kadang untuk mengurangi ya, karena udah dikasih tak makan sendiri, tak sisain sedikit banget untuk Sanum. Nah, kayak gitu. Jadi kayak disisain sedikit aja biar ngerasain. Terus mbak-mbakku alhamdulillah tuh kalau dikasih orang yang manis-manis, karena aku udah bilang nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Jangan, no, nggak boleh kayak gitu ya. Walaupun Sanum nangis biarin. Tapi kan kadang orang yang kasihan, dalihnya kasihan kayak gitu ya. Tapi lebih kasihan lagi kalau anak dikasih seperti itu. Di kemudian harinya lagi kita yang akan repot sendiri kan. Betul. Kayak gitu. Oke, ya. Tadi kan berarti ada parenting sendiri nih dari Bu Ida ya. Berarti memang kuncinya
di orang sekitar tuh memang harus komunikasi ya. Mm-mm, Oh ini betul. boleh, oh ini nggak boleh, Iya. kayak gitu. Kadang misal Sanum mau apa dan sebagainya, nggak boleh sama ibu Ida loh, nggak boleh sama Gitu. nah, kayak gitu. Ya udah No, tahu no, no, sendiri gitu. bilang sama ibu dulu, bilang boleh nggak, kayak gitu. Oh Jadi iya, kayak oke. lebih memahamkan dulu. Mm-mm. Gitu. Awalnya dipertentangkan ya nggak masalah. Yang penting anakmu sendiri kan yang ngurus kita ya sebagai Iya, ibunya, betul bukan orang betul. lain kayak gitu. Oke, luar biasa ya Mams. Jadi kalau parenting tuh memang ya struggle-nya sebenarnya bukan dari diri orang tuanya sendiri ya, tapi lingkungan itu justru lebih apa ya? Tantangannya itu lebih banyak kayak gitu ya. Iya, betul Oke, banget. jadi memang komunikasi itu adalah kunci gitu ya untuk bisa mengcounter itu semua tadi gitu ya. Oke, Bu Ida ini kan tadi apa tuh namanya? Sekarang ini lagi fokus nih ya ngurus Shanum ya, ngurus Shanum yang mungkin tadi dibilang toddler gitu ya. Nah, menuju toddler. Nah, itu tuh ada nggak sih terbersit keinginan untuk kembali lagi ke dunia luar kayak gitu. Terus kalau misal ada nih ya, itu tuh dalam bentuk seperti apa? Apakah masih sama ketika dulu masih belum menikah kayak gitu ya? Atau mungkin ada inovasi lain yang akhirnya oh aku bisa nih kayaknya terjun lagi ke dunia luar. Mungkin bisa di-sharing. Iya ada ya tentunya ya. Kayaknya semua ibu yang dulu tuh berkarir, kalau sudah punya anak pengen berkarir lagi tuh pasti. Banyak hanya saya gitu. Pasti saya yakin. Tapi cuman kayak lihat lagi ke perkembangan anak ya, 1000 tahun itu 1000 tahun 1000 hari. Waduh, 1 abad ya Bu. 1000 tahun 1000 hari itu kan sangat penting, golden age kan. Ada yang bilang sampai 5 tahun. Masa sih kita harus ngelewatin masa itu kayak gitu untuk ninggalin demi maksudnya ya memang sih bekerja niatnya untuk memenuhi kebutuhan, membantu suami untuk memenuhi kebutuhan. Cuman kayak masa sih kita nggak percaya sama Allah yang maha luas rezekinya, yang didatangkan dari arahnya tidak disangka-sangka. Kayak gitu. Jadi sebenarnya beberapa hari waktu yang lalu tuh juga berpikir seperti itu, pengen kerja lagi. Karena kan memang ada beberapa orang yang menawari pekerjaan kayak gitu ya, udah siap kerja belum dan sebagainya. Terus komunikasi lagi sama suami, boleh nggak bekerja, nggak usah kayak gitu, nggak usah kayak gitu, karena dia tuh berpikir bahwa yang wajib menafkahi keluarga kita tuh suami kayak gitu. Jadi kayak tugasmu itu ya wes ngomong Sanum kayak gitu. Terus habis itu kayak karena ekonomi kan memang belum stabil, jadi ada keinginan untuk pengen kerja, kembali lagi bekerja. Karena memang Sanum itu Masya Allah gampangnya luar biasa, nembok siapapun tuh mau gitu loh, diajak siapapun mau. Sampai aku tuh berpikir apa tak titipin mbakku ya, biar aku kerja aja. Gitu, sempat terpikir gitu juga. Tapi berpikir lagi, ya selama berapa lama kerja, nanti anakku gede. Jadi nggak tahu tuh perkembangannya. Tahu-tahu anakku sekolah, aku nggak tahu perkembangan 1000 harinya gitu. Lalu nggak tahu nanti jadi kasih apa sama orang yang aku titipin kayak gitu. Nanti makannya gimana, terjamin apa enggak dan lain sebagainya. Jadi kayak dilematis. Nah, terus aku sebelumnya kan kerjaan juga pernah ya konten kreator, affiliate, itu kan juga ngasilin uang. Nah, terus habis itu kayak berpikir berunding sama suami. Kayaknya apa ngonten lagi, cari uang dari HP kayak gitu kan. Terus habis itu kan belalai dulu sempat affiliate, juga sempat sudah ngasilin uang kayak gitu kan. Terus HP-nya rusak kan, ya udahlah wassalam kayak gitu. Tantangan lagi ya, Insya Allah ya. Tantangan lagi sampai bilang sama Allah kayak gitu, ya Allah, kayak aku berikan kemudahan untuk bisa bekerja dari rumah tanpa ninggalin Sanum kayak gitu ya. Doa ya Allah, pengen HP kayak gitu kan ya, pengen HP. Di hari Jumat itu, masih hari Jumat ya. Terus ya Allah beri kemudahan Allah. Terus habis itu Allah langsung kayak jawab kayak gitu, cerita sama temen, sama Mbak Ade kan ya. Intinya kayak
pengen kerja tapi dilema lihat Sanum dan lain sebagainya. Terus dia bilang emang nggak koper ngonten kayak gitu kan. Dia tahu kan ya pernah ngonten kayak gitu kan. Ya koper sih Dek, cuman HP-nya ya nggak support, HP-nya mati kan. Terus itu terus ditawarin kalau ternyata Flava itu jual HP kayak gitu kan, jual HP iPhone. Nah terus habis itu berunding lah sama Mas Tio kayak gitu kan. Terus kalau beli baru mahal ya, mahal banget kayak gitu kayak. Apalagi kita sudah berumah tangga pasti kan uang larinya lebih ke kebutuhan rumah betul. Kayak gitu. Nah terus habis itu alhamdulillahnya kayak diberi kemudahan sama Allah kayak gitu untuk membeli HP di Flava kayak gitu. Ya Allah kayak apakah ini jawabanmu ya Allah? Masya Allah. Kayak gitu kayak dari hari Jumat kayak bilang sama Allah ya Allah kayak beri hamba jalan untuk bisa bekerja tanpa ninggalin Sanum. Dan alhamdulillah itu ada yang pesan buket, ada apa dan sebagainya, kayak ada aja yang kayak membangkitin ayo berkarya tuh nggak harus bekerja dari luar tapi dari rumah pun bisa kayak gitu. Terus habis itu alhamdulillah kayak oh mungkin Allah ini pengen aku dari rumah aja karena memang suami tuh benar-benar nggak boleh kayak kerja di luar kayak gitu loh. Sanumnya PMS kan mungkin akan lebih double mikirnya kan. Istrinya kerja di luar, anak yang disopo kayak gitu. Nah gitu-gitu loh. Mungkin dia berpikirnya kayak gitu karena nggak ridho ya aku kerja, pengennya kerja nanti karena suami nggak ridho terus aku yo maju mundur kayak gitu. Terus berunding sama suami Mas Tio kayak gitu untuk bilang ya udah coba ngonten aja sambil online apa kayak gitu. Mesti kayak semua itu bisa diusahain dari rumah kayak gitu loh, nggak harus tanpa keluar kayak gitu. Tapi alhamdulillah baiknya Allah itu juga kayak panggilan apa gitu ada aja kayak dongeng lah apalah kayak gitu loh. Sumbernya itu Masya Allah banget kayak gitu lah. Jadi kayak ada statement kita tuh nggak boleh mengkhawatirkan apa yang sudah dijamin Allah gitu. Tapi kan ujiannya di situ kayak di situ kayak mengkhawatirkan besok makan apa, gimana duitnya, besok kita butuh uang banyak, terus kita harus konsisten kebaikan. Kayak kalau aku sama suami kan menargetkan ya untuk setiap Jumat diusahain memberi rakyat apa kayak gitu kan. Kayak harus konsisten itu kan mikirnya ke situ kan. Uangnya dari mana dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya Allah itu kayak ngasih di waktu yang tepat gitu. Tahu-tahu suamiku dapat pesanan pintu dan lain sebagainya serumah gitu kan. Alhamdulillah labanya kayak gitu. Tahu-tahu kayak gitu Masya Allah. Kayak buat kita speechless sama Allah, kayak kadang kita meragukan kenapa sulit dan lain sebagainya, terus tiba-tiba dijawab. Padahal ibadah kita kayak gitu-gitu aja kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang tuh kayak bekerja aja dari rumah insya Allah bisa kayak gitu. Kalau kita mau mengejar dunia kayaknya nggak ada habisnya ya. Apalagi mengejar uang kayak angan-angan kita tuh biar punya ini punya itu dan lain sebagainya. Belum tentu kalau kita punya semuanya itu juga bahagia. Nah kayak gitu. Jadi keputusan aku sama suami tetap aku di rumah tapi tetap berkarya kayak itu, entah itu jualan apa, buket. Kalau buket kan udah ada ya di rumah, basicnya udah ada. Terus sambil kayak kalau ada panggilan dongeng atau hipnoterapi kayak gitu-gitu diambil, karena kan Sanum juga gampang dititipin dan itu kan nggak memakan waktu lama ya, gitu ya. Maksimal paling mentok 4 jam udah sampai rumah lagi kayak gitu. Terus sambil ngonten kayak gitu. Jadi kayak itu insya Allah diistiqomahin dulu kayak gitu, karena kan memang ibu rumah tangga ya begitu luar biasa pekerjaan di rumah ya. Betul, nggak ada habisnya juga ya Bu ya. Melelahkan sekali loh. Betul. Kalau ada ibu ya yang bilang lelahnya mengurus anak sama bekerja, pasti jawabannya adalah sangat lelah mengurus anak di rumah. Insya Allah, berarti enak bekerja ya Bu. Lelahnya, kalau dihitung secara lelahnya gitu ya. Nah itu, jadi kayak itu insya Allah itu jawabannya, bekerja berkarya dari rumah tanpa meninggalkan anak di rumah. Masya Allah luar biasa. Jadi apa ya,
pahala mengurus anak dapat, tapi juga bisa berkarya kayak gitu ya. Ya ini closing nih Mams ya. Jadi closing kita tuh sebenarnya sebagai seorang perempuan ini mungkin mewakili ibu-ibu di luar sana ya Bu ya. Jadi kita tuh sebagai wanita kadang terjebak gitu ya di antara pilihan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga. Nah itu gimana sih pandangan dari Bu Ida? Mungkin bisa disampaikan Mama. Jadi siapapun kita sebagai wanita, entah itu menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir dengan juga punya anak atau suami di rumah kayak gitu. Apapun yang kita jalani sekarang itu kita mulia, kita baik dengan posisi kita saat ini masing-masing itu. Jadi ketika kita ditakdirkan untuk menjadi ibu rumah tangga itu juga bukan hal yang buruk kayak gitu ya. Atau kita dijadikan Allah takdirkan untuk menjadi wanita karir dengan mengasuh anak itu juga bukan hal yang buruk juga kayak gitu, karena kita setiap perempuan apapun posisinya sebagai entah itu ibu rumah tangga atau pekerja wanita karir itu insya Allah mulia kalau kita niatkan karena ibadah ya kayak gitu. Jadi ketika kita memilih untuk menjadi ibu rumah tangga ya nggak apa-apa. Kalau kita menjadi wanita karir ya nggak apa-apa, asalkan kita tidak meninggalkan peran kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Jangan pernah ditinggalkan itu, karena itu adalah kayak tugas utama kayak gitu. Tugas utama kita sebagai seorang ibu adalah mengasuh anak, karena kita sebagai guru yang akan mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita mendidik orang lain tapi kita lupa mendidik anak kita sendiri. Nah, itu. Dan menjadi orang tua itu yang berat bukan kita mengasuh anaknya, tapi bagaimana kita berproses untuk terus belajar menjadi seorang orang tua itu sendiri. Kayak gitu. Oke, baik, luar biasa ya Mams. Jadi pada episode kali ini ternyata ketika seorang perempuan itu dihadapkan dengan pilihan resign atau mungkin menjadi ibu rumah tangga, ternyata ketika bisa dua-duanya kenapa harus salah satu kayak gitu ya. Ketika bisa mengurus anak dan berkarya, kenapa nggak dua-duanya kayak gitu. Luar biasa. Nggak terasa nih Mams, kita ternyata udah sampai di penghujung acara kayak gitu ya, di penghujung podcast di episode kali ini. Apabila Mams merasa podcast ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman atau saudara yang mungkin butuh pelukan hangat lewat cerita. Kita ketemu di episode selanjutnya ya Mams, masih di Deep Talk di ruang tamu. Karena mendidik juga bertumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.